Kondisi pandemi global sepertinya tidak dapat meredam ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia. Kondisi perang dagang yang pasang surut sejak 2018 lalu antara Amerika Serikat dan China masih terus berlanjut hingga saat ini dan diperparah dengan kondisi-kondisi politik yang ada. Selain itu, aksi saling kecam di Laut Cina Selatan beberapa waktu lalu pun sempat menjadi sorotan dunia. Nah, saat ini ketegangan berlanjut antara kedua negara di mana ada aksi saling ancam menutup kantor konsulat di Amerika Serikat dan China. Tentunya hal ini berpotensi menjadi babak baru perang dingin antara Amerika Serikat dan China. Dan ini akan kami ulas selengkapnya dalam babak baru perang dingin antara Amerika Serikat dan China. Seperti apa sebenarnya kondisi yang sedang berjalan saat ini antara kedua belah pihak. Kita lihat dulu dari aksi saling ancam untuk menutup kantor konsulat dan juga kantor kedutaan besar di masing-masing negara. Nah, ini dimulai dari Amerika Serikat yang mengancam untuk menutup dan memberikan waktu sekitar hanya 72 jam saja bagi China, kemudian untuk menutup kantor-kantor kedutaan besar dan kantor konsulat di Amerika Serikat. Nah, disebutkan oleh Morgan Ortagus selaku juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk memproteksi. Ini menjadi satu kata yang sangat kuat. Artinya Amerika Serikat kemungkinan sudah merasakan ancaman serangan dari China, tetapi sepertinya masih cukup sulit untuk membuktikan apakah benar tuduhan-tuduhan yang diberikan pada Amerika Serikat ke China, di mana dikatakan untuk memproteksi properti intelektual Amerika Serikat dan informasi rahasia Amerika Serikat. Sehingga diberikanlah ultimatum 72 jam. Apakah akan dilakukan nantinya? Tentunya ini tergantung dari bagaimana China merespon hal tersebut. Nah, diharapkan tentunya China ini merespon dengan mungkin memberikan penjelasan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Amerika Serikat. Tetapi sayangnya Wang Wenbin yang merupakan juru bicara Departemen Luar Negeri China mengatakan bahwa penutupan konsulat jenderal China di Houston secara sepihak dalam waktu singkat adalah peningkatan atau eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tindakannya terhadap China. Ini kalau bahasa gaulnya ya, para penonton CNBC Indonesia, sebenarnya yang ingin disebutkan oleh Wang Wenbin yang merupakan juru bicara Departemen Luar Negeri China ini mengatakan bahwa ini sepertinya adalah hal baru ya, hal baru yang baru saja dilakukan dan merupakan satu hal yang sepertinya akan memperburuk kondisi politik antara kedua belah pihak, sehingga beberapa perwakilan dari Kementerian Luar Negeri China pun juga mengatakan bahwa kita akan melakukan aksi retaliasi. Apabila ditutup di Amerika Serikat kantor kita, maka kantor perwakilan Amerika Serikat di China pun akan kita tutup. Nah, kemudian seperti apa kita melihat parahnya situasi dari Amerika Serikat dan China, dan tuduhan-tuduhan apa sebenarnya yang membuat kedua negara ini panas? Yang pertama, kita melihat dari sudut pandang Amerika Serikat, karena merasa sudah diserang dan sudah diambil kekayaan intelektual dan informasi-informasi penting dari negaranya, maka Amerika Serikat ini menuduh dua orang warga negara China yang dikatakan melakukan percobaan pencurian penelitian vaksin COVID-19. Ada dua nama di sini, Li Xiaoyu dan Tong Jianxi, yang merupakan kalau Amerika Serikat mengatakan ini masih buron, dicari dan dipercaya sudah ada di negara China karena memberikan banyak informasi kepada Kementerian Pertahanan di China sendiri. Kemudian ratusan perusahaan dikatakan dibobol di Amerika Serikat dan juga ada dua kontraktor keamanan Amerika Serikat yang berhasil diretas. Tentunya informasi-informasi penting dari kontraktor keamanan ini menjadi satu hal yang esensial juga buat negara China, dan juga sandi ini dipasok ke Kementerian Keamanan di China. Nah, inilah yang menjadi satu permasalahan. Artinya ada tindak perilaku espionase mungkin atau perilaku untuk memata-matai Amerika Serikat yang dilakukan selama ini oleh China. Nah, ini belum dapat dibuktikan secara sah, secara menyeluruh oleh Amerika Serikat, sehingga inilah yang dikatakan masih menjadi tuduhan Amerika Serikat untuk China. Dan kemudian ini dikatakan dua orang ini, Li Xiaoyu dan Tong Jianxi ini berusaha mencuri vaksin biotek untuk kepentingan vaksin COVID-19, dan juga target peretasannya ternyata tidak hanya di Amerika Serikat saja, tetapi juga sudah di Korea Selatan, di Jerman,
Jerman, dan di beberapa negara di kawasan Uni Eropa. Inggris pun juga dikatakan sudah berhasil diretas beberapa informasi-informasi penting yang ada di negara tersebut. Nah, yang tuduhan atau mungkin keresahan yang dialami oleh China sendiri mengatakan bahwa adanya teror bom diplomat China di Washington ini. Dan kemudian yang kedua, beberapa diplomat-diplomat di China juga diteror akan dibunuh, sehingga ada teror pembunuhan dan juga ada penghinaan kepada Partai Komunis China karena dikatakan China lah yang menyebar virus COVID atau virus corona di seluruh dunia atau menjadi pusat epicentrum pertama yang kemudian menyebarkan ke seluruh dunia, sehingga banyak sekali hate speech yang diberikan kepada kantor konsulat China di Amerika Serikat. Dan yang terakhir di sini adalah tentunya tuduhan penyebaran virus corona di Amerika Serikat yang dimulai dari China sendiri. Terakhir kita melihat di sini potensi kantor-kantor yang ditutup. Kalau saat ini kantor yang akan ditutup, kantor perwakilan China di Amerika Serikat yang akan ditutup adalah di Washington. Di sini tentunya akan memiliki potensi untuk apabila kondisinya menjadi semakin buruk, bisa saja di daerah-daerah lain yang ada di Amerika Serikat ini juga ditutup. Di Atlanta, Chicago, San Francisco, dan juga Los Angeles. Bahkan di kantor yang berada di New York pun ini juga bisa saja terancam ditutup apabila kondisinya tidak semakin membaik. Kemudian begitu juga yang akan dilakukan oleh China. Sepertinya kalau Amerika Serikat kemudian menutup kantor konsulat China, China juga akan menutup kantor konsulat Amerika di beberapa wilayah yang ada di China, terutama di Beijing, di Shenyang, Shanghai, di Wuhan, di Chengdu, dan juga di Guangzhou. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah daerah-daerah yang menjadi titik-titik ini adalah daerah-daerah besar yang biasa menjadi hub para pebisnis besar di Amerika Serikat dan juga di China untuk mengurus beberapa persoalan-persoalan administrasi supaya bisa melakukan hubungan dagang antara kedua negara. Nah, apabila ditutup, tentu Anda kemudian berpikir kalau Anda sebagai pebisnis di Amerika Serikat dan juga pebisnis di China tentu akan sulit kemudian ke depannya untuk mendapatkan akses bepergian antara kedua belah negara, dan tentunya akses untuk investasi dan perdagangan juga ini akan semakin sulit ke depannya. Tapi kita lihat hingga saat ini ketika Amerika Serikat sudah mengancam untuk menutup kantor konsulat China di Amerika Serikat, apa yang terjadi? Dan bagaimana potensi untuk polarisasi ke depannya? Amerika Serikat, kita melihat pergerakan daripada pergerakan bursa saham Amerika Serikat di sini sudah berada di zona merah, tetapi hari ini di mana bursa Wall Street ditutup malam tadi, ini dikatakan ditutup bukan karena dari faktor politik kedua belah negara, tetapi sebenarnya lebih kepada klaim angka pengangguran yang kemudian meningkat. Dan begitu juga di China, kita melihat untuk Hang Seng Index di Hong Kong di sini berada ditutup di zona hijau, kemarin menguat 0,82%, tetapi di Shanghai Composite Index di sini melemah 0,24%. Artinya apa? Mungkin memang belum kelihatan sekarang efek langsung daripada kondisi politis kedua belah negara ini, tetapi yang menjadi hal yang cukup mengerikan adalah apabila terjadi polarisasi ke depannya, di mana artinya setiap negara tentunya akan melindungi kemudian kepentingan-kepentingan negaranya sendiri di sini. Di mana yang pertama, kondisi politik akan semakin memburuk. Kemudian yang kedua, di sini kondisi pasar modal juga yang dikatakan oleh Presiden Donald Trump sendiri yang menginginkan apabila kondisi perang dingin ini semakin mendingin di sana, yang terjadi maka bisa saja semua perusahaan China yang listing di bursa Amerika Serikat ini akan di-delisting. Nah, ini potensinya tentunya akan sangat besar, tidak hanya bagi China saja, tetapi seluruh investor global yang kemudian berinvestasi pada emiten tersebut di Amerika Serikat. Ini kemudian masih menjadi tanda tanya apa yang akan terjadi ke depannya. Dan yang ketiga di sini investasi di sektor real. Nah, JP Morgan merilis sebuah riset yang mengatakan risiko polarisasi ini akan memberikan dampak kepada 38 sektor yang ada di Amerika Serikat. Di mana 13 sektor sudah pasti akan merugi, termasuk sektor transportasi, perdagangan, dan lain sebagainya. Dan juga dikatakan ada 11 sektor yang sepertinya akan diuntungkan kalau terjadi nanti polarisasi antara kedua belah pihak. Nah, ini menjadi menarik kalau kita melihat ke depannya bahwa perdagangan dan juga investasi dan juga kondisi politik akan semakin runyam apabila perang dingin yang dimulai dengan menutup kantor konsulat ini semakin panas. Ini menjadi
Satu pertanyaan juga, Indonesia nanti seperti apa? Nah, belajar dari kondisi perang dagang antara Amerika Serikat dan China 2018 dan 2019, Indonesia memang tidak begitu terpengaruh. Kenapa seperti itu? Karena tentunya hubungan dagang Indonesia ke kedua belah negara ini dikatakan sudah cukup baik. Atau mungkin Indonesia ini memang sudah menjadi rekanan yang cukup baik bagi kedua belah negara. Nah, pertanyaannya sekarang kembali lagi ke Amerika Serikat dan juga China. Potensinya atau potensi kerugiannya akan sangat besar untuk kedua belah negara tersebut. Pertanyaannya sederhana, yakin nih bro mau dilanjutin perang dinginnya? Demikian.